Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TG Flix yang sedikit lagi akan menyelesaikan rekapan The 100 Season 1. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Buat yang nggak paham ataupun belum menonton episode sebelumnya, bisa cek link di deskripsi atau stiker di sudut kanan atas untuk bisa langsung menuju ke playlistnya. Seperti yang kita ketahui di episode yang lalu, beberapa penduduk Bahtera berhasil bertahan dari bencana disebabkan oleh Diana Sydney yang melarikan kapal Exodus. Di antara yang selamat, termasuk Kanselir Thelonious, Marcus Kane, dan Abby yang diduga telah melompat keluar dari Exodus sesaat sebelum peluncuran. Selain itu, di bumi The 100 mengalami musibah kebakaran di gudang makanan yang menyebabkan mereka harus kembali berburu. Di tengah perburuan, Clark dan Finn ditangkap. Para remaja pun melakukan pencarian yang menyebabkan hilangnya Monty. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Baik, daripada berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. The 100 episode 12 dimulai dengan menampilkan kondisi di Bahtera yang telah kembali normal. Namun Thelonious menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan bertahan lebih dari 51 jam lagi. Dia juga menjelaskan tentang proyek The 100 yang mana tidak hanya membuatnya bersyukur, tapi juga bangga karena remaja yang dikirimkan berhasil bertahan dan mulai membangun peradaban di bumi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berserah diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, Kanselir membebaskan para penduduk untuk menghabiskan seluruh persediaan makanan. Marcus sendiri tidak sependapat dengan Kanselir. Walaupun semua simulasi yang mereka lakukan untuk menyelamatkan Bahtera berujung dengan kegagalan, pria itu tetap ingin berusaha dan mencoba segala cara demi menyelamatkan Bahtera dan penduduknya. Sedangkan Abby tidak memberi tanggapan apapun karena sepertinya dia bisa mengerti keputusan yang diambil oleh Kanselir. Di bumi, para remaja tengah mempersiapkan jebakan ranjau untuk memperkuat pertahanan mereka. Terjadi kepanikan setelah salah seorang pemuda bersenjata yang mengantuk secara tidak sadar melepaskan satu tembakan. Untungnya tidak ada remaja yang menjadi korban, namun hal itu membuat Bellamy marah besar karena dianggap telah membuang-buang amunisi. Malam itu suasana hati Bellamy sedang tidak baik. Terjadi pertengkaran antara dirinya, Jasper, dan Raven karena pemuda itu menolak untuk mencari keberadaan Clark, Finn, dan juga Monty. Menurut Bellamy, hal yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah berdoa dan mempersiapkan diri akan serangan Grounder yang bisa terjadi kapan saja. Sementara itu, John kembali menjalankan misi balas dendamnya. Melihat Miles yang sedang terluka akibat panah beracun, pemuda licik itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sebuah kantong plastik, John membekap Miles hingga akhirnya tewas. Di tengah-tengah perasaan leganya setelah membunuh, tiba-tiba John dikejutkan dengan keberadaan Jasper di sana. Jasper mencoba tetap tenang namun secara diam-diam. Pemuda itu dengan cerdik menyalakan walkie-talkie agar Bellamy mengetahui apa yang dilakukan John. Namun sangat disayangkan hal itu tidak bisa menyelamatkannya. Dengan cepat, John langsung menyerang Jasper hingga pingsan dan menjadikannya sebagai sandera. Di tempat lain, setelah terkena jebakan Grounder, ternyata Clark masih hidup. Namun keadaannya tidak begitu baik, sepertinya dia habis dipukuli dan kini kembali menjadi tawanan Anya. Muncul seorang pria besar mendatangi Anya. Pria itu bernama Tristan dan dia diutus oleh komandan untuk mengambil alih unit yang dipimpin Anya dan akan melakukan penyerangan ke kamp remaja. Tiba-tiba saja terlihat sinyal api yang menandakan adanya bahaya dari The Reaper. Anya dan Tristan pun bergegas untuk memeriksanya serta memerintahkan seorang pria menghabisi Clark. Tapi Anya tidak menyadari bahwa yang diperintahnya adalah Lincoln yang sedang menyamar. Clark dibawa ke tempat persembunyiannya di tengah hutan, dan di sana gadis itu juga bertemu dengan Finn yang juga berhasil diselamatkan Lincoln. Clark merasa sangat lega ketika mengetahui Finn masih hidup, namun perasaan itu tidak bertahan lama karena sepertinya pengalihan sinyal api yang disiapkan Lincoln telah diketahui oleh Anya dan kini wanita itu akan segera memburu mereka. Pelarian mereka pun berlanjut hingga tiba di sebuah gua yang berbahaya. Tak lama kemudian, rombongan Anya yang telah tiba di mulut gua mencoba menembakkan anak panah ke arah Lincoln. Namun Tristan menghentikannya karena menurut pria itu akan lebih baik untuk tidak terburu-buru membunuh mereka. Selain itu, dia juga berencana mencegatnya di pintu keluar.
Keesokan paginya, Octavia mengamuk setelah mengetahui Jasper disandera oleh John. Bellamy mencoba menenangkan sang adik karena saat ini dirinya dan Raven sedang mencoba mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam kapsul. Raven melaporkan bahwa terdapat celah pada panel di bawah kapsul yang kemungkinan besar bisa dimasuki. Mengetahui hal itu, Bellamy pun menawarkan pertukaran dirinya dengan Jasper karena mengetahui dendam terbesar John adalah kepada Bellamy yang telah mengeluarkannya dari camp. Perkiraan itu pun ternyata benar. Pintu Palka langsung terbuka dan Bellamy diberi waktu 10 detik untuk masuk dan menjadi sandera menggantikan Jasper. Kembali ke kelompok Clark setelah menyalakan obor untuk menerangi gua, Finn menyadari bahwa Lincoln telah terkena panah. Ketika Clark mengobatinya, Lincoln menjelaskan bahwa semua pengorbanan yang dilakukannya bukanlah semata-mata demi Octavia, melainkan karena dia menyadari apa yang telah dilakukan kaumnya terhadap remaja adalah sebuah kesalahan. Kemudian Clark mendengar sesuatu di ujung lorong gua yang mana menurut Lincoln kemungkinan besar adalah Reaper. Walaupun memang sangat berbahaya, tapi hanya inilah jalan tercepat jika memang Clark dan Finn ingin memperingatkan teman-teman mereka tentang rencana Tristan yang ingin membantai para remaja. Lincoln lagi-lagi mengorbankan diri. Kali ini dia akan mengalihkan perhatian para Reaper. Setelah itu Clark dan Finn diberikan sebuah map yang akan membawa mereka kembali ke camp. Karena merasa penasaran, Clark memeriksa mayat yang berada di dalam sebuah gerobak. Ternyata itu bukanlah mayat, namun seorang pria kurus yang sepertinya sedang sekarat. Tiba-tiba saja seorang Reaper memergoki Clark dan Finn hingga terjadi pertarungan yang memaksa Finn untuk membunuh Reaper itu. Terdengar suara tembakan dari dalam Palka yang membuat Octavia merasa khawatir. Namun Bellamy diberi kesempatan oleh John untuk mengabari para remaja di luar bahwa dirinya baik-baik saja. John menjelaskan semua perasaan bencinya terhadap Bellamy sejak dirinya diusir dari camp, dan semua itu tidak akan bisa dihapuskan hanya dengan kata maaf, tapi mungkin saja kematian Bellamy yang secara perlahan bisa membayarnya. Perbincangan tersebut terdengar oleh Jasper dan Raven yang berada di bawah. Hal itu membuat Jasper merasa marah dan hendak menembak John dari balik lantai. Namun Raven melarangnya karena ternyata di sana terdapat tabung yang berisi hydrazine yang mana akan meledakkan mereka semua. Kembali ke Bahtera, Kanselir Thelonious memutuskan untuk menikmati saat-saat terakhirnya bersama sebotol anggur sambil menonton video-video kenangan yang menampilkan anaknya Wells bersama Clark ketika masih kecil. Saat itu, mereka sedang latihan untuk perayaan Hari Persatuan, yang mana akan menceritakan kisah penyatuan beberapa space station menjadi Bahtera. Sebuah pertanyaan dilemparkan oleh Wells tentang bagaimana Bahtera bisa terus melayang pada orbit bumi. Hal itu membuahkan sebuah ide, yang mana mungkin saja bisa menyelamatkan umat manusia di Bahtera. Di camp, akhirnya Raven berhasil menemukan kabel untuk membuka pintu Palka. Jasper pun diminta mengumpulkan teman-teman untuk langsung menyerang John sekaligus menyelamatkan Bellamy. Sementara itu di dalam kapsul, leher Bellamy sudah terlilit dengan tali. Hanya tinggal menunggu waktu, John akan menendang pijakannya dan membuat Bellamy mati tergantung. John menjelaskan rencananya setelah membunuh Bellamy, yaitu menjadi pemimpin para remaja. Namun hal itu hanya dianggap omong kosong belaka karena pastinya tidak ada remaja yang mau mengikuti pria busuk seperti John. Emosi Bellamy pun seketika meledak ketika John mengatakan hendak membunuh Octavia. John langsung menarik tali Bellamy dan tiba-tiba terdengar suara teriakan Raven dari bawah lantai. John pun langsung melepaskan beberapa tembakan hingga pelurunya habis. Kemudian, dia menendang pijakan Bellamy serta menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Beruntung pintu Palka segera terbuka dan para remaja langsung menyerbu masuk ke dalam. Namun John berhasil melarikan diri dengan meledakkan dinding Palka di lantai atas menggunakan bom yang dirakit oleh Raven. Bellamy memutuskan untuk tidak mengejar John karena menurutnya akan lebih baik menghabiskan waktu untuk mencari Clark, Finn, dan juga Monty. Lagi pula cepat atau lambat, di luar sana John akan mati dibunuh oleh Grounder. Akhirnya Clark dan Finn berhasil keluar dari gua, namun mereka masih kehilangan arah karena ternyata jalan yang ditunjukkan map yang diberikan Lincoln berbeda. Finn merasa terguncang melihat darah yang telah mengering di jarinya. Terlihat dia sangat menyesal dan langsung membasuh tangannya dengan air. Finn menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan semua itu demi Clark. Dengan sungguh-sungguh, pemuda itu mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Clark. Namun sangat disayangkan, Clark sudah terlanjur sakit hati dan tidak bisa menerima perasaan Finn.
Episode 12 pun ditutup dengan menampilkan Clark dan Finn yang berhasil kembali ke camp. Gadis itu menjelaskan tentang penyerangan yang sebentar lagi akan datang serta meminta semuanya bersiap untuk pindah ke timur sesuai dengan arahan Lincoln. Karena kali ini para Grounder akan menyerang dengan pasukan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Para remaja pun segera bergegas untuk bersiap sekaligus mengobati Raven yang tertembak oleh Jon. Selain itu, di Bahtera, Thelonious mendatangi ruang observasi dan mengemukakan rencananya untuk mendaratkan Bahtera di bumi. Walaupun menurut Sinclair, tingkat keberhasilannya hanya 5%, tapi setidaknya memberikan sedikit peluang untuk hidup dibandingkan mati kehabisan nafas dan tidak melakukan apapun. Akankah Bahtera berhasil mendarat? Dan apakah The 100 berhasil melarikan diri? Bersambung. Semakin penasaran sama lanjutannya, saya sangat berharap season ini ditutup dengan epic. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di episode ini akhirnya kita mengetahui bahwa Anya hanyalah pemimpin unit kecil dari Grounder. Ternyata di atasnya masih ada komandan. Semoga di next episode atau next season kita dijelaskan sedikit tentang struktur kepemimpinan Grounder ini, supaya kita mengetahui sebesar apa peradaban manusia bumi pasca kiamat nuklir. Selain itu, ternyata Grounder juga memiliki musuh lain selain The 100, yaitu Reaper. Penampilannya lebih mengerikan dari Grounder dan agak mirip dengan manusia-manusia yang sudah bermutasi seperti dalam film Wrong Turn. Tidak terlalu jelas ditampilkan, namun saya sempat melihat mereka seperti sedang menyiksa seseorang dengan memotong-motongnya. Apakah mereka adalah kanibal? Dan hal yang tidak kalah membuat penasarannya adalah sahabat Lincoln yang bernama Luna yang katanya berada di daerah timur. Hal yang paling epik di episode ini adalah ketika dua pemimpin sama-sama mengambil keputusan demi menyelamatkan rakyatnya. Di bumi, Clark mengambil keputusan bagi The 100. Di Bahtera, Thelonious mengambil keputusan untuk penduduknya. Sebuah adegan yang menegangkan karena keputusan yang mereka ambil sama-sama besar, dengan tingkat keberhasilan yang sangat kecil. Sangat menyedihkan, ternyata Finn ditolak oleh Clark karena sudah terlanjur sakit hati. Hal yang menyakitkan bagi Clark adalah karena Finn tidak menceritakan tentang hubungannya dengan Raven. Mungkin di sini memang Finn salah, tapi sebenarnya pada saat itu Finn mengira bahwa penduduk Bahtera telah mati karena remaja gagal melaporkan kondisi di bumi. Sehingga Finn memutuskan untuk membangun hubungan baru dengan Clark. Bagaimana menurut kalian? Apakah Babang Ganteng salah? Silakan komen di bawah ya. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.